Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung kembali teman-teman yang menyaksikan di live YouTube. Kembali lagi pada hari ini, saya Syahril akan memandu tanya jawab bersama narasumber kita masih dengan Mas Dipta dari Kedeputian Singkah. Selamat pagi Mas, selamat bergabung kembali. Ya, terima kasih, Mas. Baik, Mas Dipta, setelah kita melakukan Q&A atau sesi tanya jawab pada hari Senin yang lalu, ternyata masih ada pertanyaan dari teman-teman yang akan melakukan pendaftaran sekolah kedinasan. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tersebut, uh, saya akan menyampaikan informasi mengenai pendaftaran dari teman-teman terkait sekolah kedinasan. Pada hari ini per tanggal 12 April yang sudah mendaftar atau membuat akun sebanyak 106.022 dan memilih sekolah sebanyak 38.000 lebih dan sudah melakukan submit sebanyak 18.200-an. Nah, untuk sekolah kedinasan 5 teratas itu di uh, yang pertama ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN sebanyak 3.727. Dan melihat angka-angka ini pasti terus akan bertambah mengingat deadline-nya masih beberapa hari ke depan. Mas Dipta, apakah untuk tahun ini animo dari teman-teman akan meningkat dari tahun lalu atau bagaimana, Mas? Oh ya, siap. Untuk melihat dari jumlah yang ada sih sebenarnya, ini baru masih belum sampai pertengahan lah istilahnya ya. Karena kita mulai tanggal 1, belum sampai pertengahan, tapi sudah mencapai seratusan. Sebenarnya ini bisa dibilang meningkat sedikit sih dari tahun lalu. Walaupun sebenarnya secara tahun ke tahun tuh tidak tidak ada perubahan banyak ya, pasti sekitar 200-an sampai hampir 300-an. Tapi kalau melihat sekarang kayaknya lagi banyak yang ingin mencoba ini ya, sekolah kedinasan ya. Baik, Mas Dipta, untuk seleksi sekolah kedinasan tahun ini, apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Perbedaan untuk tahun ini yang mendasar sebenarnya tidak ada perbedaan ya, hampir sama setiap tahun nih. Baik, Cuman kemarin kalau yang bisa di-highlight perbedaan, biasanya setiap tanggal 1 April itu semua dibuka pendaftaran secara serentak. Di tanggal 1 April dibuka dengan jam yang sama, dibuka serentak. Nah, tahun ini memang kemarin ada perbedaan hanya di sekolah IPDN ya. IPDN kemarin baru dibuka tanggal 3, tetapi nanti ditutupnya sama di tanggal 30. Itu aja sih perbedaan untuk pendaftaran. Nah, terkait untuk persyaratan dan semuanya hampir sama sih setiap tahun sih sebenarnya. baik, Mas Dipta. Eh, ini buat teman-teman yang lagi menyaksikan di live YouTube kita ya. Kalau ada pertanyaan silahkan melalui chat live dan kita tentunya akan menjawab bersama Mas Dipta. Teman-teman, untuk pertanyaan pertama mungkin kita langsung saja ya Mas Dipta. Ada case yang dialami oleh teman-teman ketika melakukan pendaftaran. Nik mereka itu sudah digunakan sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran. Oh, siap. Terkait nick yang sudah digunakan, ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, kalau memang benar-benar nick itu sudah digunakan orang lain, contohnya mungkin ada orang yang mau coba nick orang lain, itu bisa masuk ke dilaporkan di helpdesk. Nanti di helpdesk di fitur data diri ada tulisan nick didaftarkan orang lain. Itu bisa masuk ke helpdesk, dilaporkan, dimasukkan semua dari mulai nama, nomor KTP, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, dan diupload scan KTP dan foto selfie-nya. Jadi foto selfie memegang KTP-nya diupload di situ. Nah, itu nanti akan dilakukan pengecekan oleh tim tim helpdesk nanti apakah memang digunakan orang lain. Kalau iya nanti akan diaktifkan. Kalau ternyata mungkin ada indikasi lain, nah itu ya bisa ditolak. Contohnya kalau ditolak biasanya kalau ternyata dia bukan didaftarkan orang lain, didaftarkan sendiri, tapi ingin mau mendaftar lagi di sekolah yang lain mungkin sebagainya, nah, itu
ada indikasi-indikasi seperti itu, biasanya akan ditolak dan sebagainya. Mungkin itu. Baik. Oke, tadi Mas Dipta sudah menyinggung terkait dengan foto ya. Jadi ada pertanyaan juga nih terkait foto, Mas. Kalau di keterangan informasi itu latar belakangnya merah, tapi di sekolah kedinasan yang mereka pilih itu latar belakangnya biru. Nah, ini mengikuti yang mana, Mas? Terkait foto itu sebenarnya mengikuti dari persyaratan yang dilakukan oleh sekolah ya. Jadi karena nanti yang melakukan verifikator itu sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing punya persyaratan sendiri-sendiri yang nanti verifikatornya dari mereka semua. Jadi melihat persyaratan itu dari persyaratan yang diberikan oleh sekolah masing-masing aja situ. Baik. Baik. Tentunya ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang mengalami kendala yang sama ya, terkait dengan warna latar belakang foto. Baik. Selanjutnya Mas Dipta terkait dengan teman-teman yang akan melakukan pendaftaran. Jadi mereka itu lulus jalur prestasi. Apakah masih bisa daftar untuk kedinasan? Lulus jalur prestasi itu seperti apa ya Mas Arief, bisa di breakdown apa akselerasi atau atlet gitu ya? Dia seperti punya prestasi di bidang olahraga atau ekstrakurikuler Oh, gitu, ya, Mas. atletnya. Ah, seperti Ya, itu. sebatas yang saya tahu sebenarnya untuk persyaratan memang tidak melihat apakah prestasi atau tidak ya. Ya, persyaratan memang yang dilihat biasanya apakah dia SMK, maaf, SMA atau dari MA atau sederajat, atau ada beberapa sekolah yang mensyaratkan SMK jurusan ABC. Nah itu, jadi belum ada yang melihat apakah prestasi atau tidak ya, Pak. Yang dilihat adalah tingkat pendidikannya sebenarnya. Baik. Berikut ini mengenai pembayaran untuk ujian atau tes CAT-nya, Mas. Jadi untuk Sekdin Kementerian Perhubungan, dia masih bingung apakah pembayarannya itu manual harus datang uh, ke tempat atau bisa lewat online. Oh ya, untuk khusus untuk Kementerian Perhubungan yang mendaftar di sekolah Kementerian Perhubungan, itu memang pertama itu harus hati-hati. Yang pertama harus mereka pertama pun melakukan pembayaran transfer ya. Transfer itu dibayarkan ke sekolahnya. Kan di Kementerian Perhubungan ada 22 sekolah. Nah, itu dilihat dia mau masuk ke sekolah mana. Nah, itu harus dilihat transfernya kemana. Itu ada pengumumannya, ada tabelnya sendiri. Jadi tiap sekolah punya nomor rekening yang berbeda. Ini harus hati-hati. Nah, setelah dilakukan proses transfer itu harus dipoto, di scan. Nah, itu yang harus diupload di persyaratan nanti di sistem SSCN Didin harus diuploadkan bukti foto tersebut. Nah, itu harus hati-hati kalau memang di Kementerian Perhubungan ada 22 sekolah, tiap sekolah punya nomor yang berbeda-beda. Nah, itu. Baik, menjadi catatan penting untuk teman-teman yang di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan ya, karena memang banyak sekolah kedinasannya, jadi masing-masing itu punya rekening masing-masing. Baik, Mas Dipta, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan pendaftaran, masih pendaftaran untuk semua sekdin sekolah kedinasan di awalnya apakah sama alurnya atau nanti setelah memilih sekolah kedinasan yang diinginkan akan berbeda alurnya? Oh ya, siap. Pasti berbeda, pasti berbeda. Jadi ini sekolah kedinasan ini ada beberapa alur yang di awal mungkin sama ya alurnya. Alur nanti bisa kalau eh, secara spesifik nanti bisa dilihat di alur nanti di portal dikdin.bkn.go.id ada tab alur itu bisa dilihat. Nah, perbedaannya di awal memang sama, para pelamar harus melakukan registrasi, membuat akun, mendapatkan kartu informasi akun. Nah, setelah itu masuk ke login untuk login dan memilih sekolah. Nah, setelah milih sekolah itu ada pasti ada alur yang berbeda. Nah, ini ada beberapa sekolah seperti contohnya STAN, STIN, STIS itu setelah milih sekolah lalu dia submit itu harus login lagi ke portalnya masing-masing, portal sekolah masing-masing. Nah, itu harus jangan sampai lupa. Jangan sampai setelah di SCCDI DIN sudah itu aja tidak, tapi harus harus masuk ke portal masing-masing sekolah lagi. Ada beberapa data yang memang harus diisikan lagi atau yang
dan sebagainya itu ada di portal berikutnya. Jadi ada 2 langkah. Tapi ada beberapa sekolah yang tidak perlu. Jadi hanya sampai di SSCN Didin, diisi, selesai, submit, selesai begitu aja. Nanti harus hati-hati, harus cermat juga teman-teman semua. Nah, itu bisa dilihat secara detailnya nanti di tab alur ya di portal Didin. Ya, sekali lagi mungkin teman-teman yang akan melakukan pendaftaran bisa melihat semua persyaratan, informasi instansi ataupun informasi ini melalui dikdin.bkn.go.id. Di sana sudah lengkap ya Mas untuk alurnya, pendaftarannya gitu, dan juga formasinya. Silakan teman-teman baca dengan seksama dan juga ada di portal sekolah kedinasan masing-masing terkait dengan persyaratan. Jadi teman-teman memilih sekolah kedinasan apa, bisa dilihat persyaratannya di sana supaya tidak terjadi kesalahan. Karena memang di masing-masing sekolah kedinasan akan berbeda persyaratan dengan yang lainnya. Ada beberapa perbedaan. Baik, untuk selanjutnya ini ada yang nanya nih Mas, terkait pengumuman hasil seleksi tahap dokumen. Itu kapan diumumkan? Hasil proses administrasi ya. Ya, nanti sekitar tanggal 30 April itu proses pendaftaran akan ditutup. Nah, setelah proses pendaftaran itu memang ada waktu jeda untuk teman-teman dari verifikator dari sekolah untuk melakukan verifikasi dokumen. Dan nanti melakukan verifikasi sebenarnya teman-teman sekolah masing-masing melakukan verifikasi. Nah, itu biasanya jeda seminggu 7 hari setelah proses penutupan. Itu biasanya teman-teman harus siap untuk selalu memonitoring, jadi masuk ke login masing-masing. Nanti yang bisa melihat teman-teman sendiri ya, yang bisa lihat yang punya username, punya passwordnya teman-teman sendiri, login masing-masing untuk melihat apakah sudah diumumkan atau belum, apakah lulus atau tidak. Yang tidak lulus, ya itu biasanya juga ada keterangan kenapa kok tidak lulus. Nanti bisa dibaca, oh ternyata tidak lulus karena ini. Yang lulus nanti akan prosesnya menunggu lagi 2-3 hari, mungkin akan keluar. Ada beberapa sekolah nanti ada perbedaan lagi nih nanti prosesnya yang lulus di tiap sekolah. Ada beberapa sekolah yang setelah lulus melihat di portal Dikdin itu mereka harus siap untuk melakukan pembayaran untuk tes CAT. Nah, pembayaran tes CAT itu kode, kita sebut kode billing ya, kode virtual akunnya itu akan bisa dilihat di portal masing-masing. Tapi ada beberapa sekolah yang tidak keluar kode billingnya nanti. Kenapa kok tidak keluar? Tidak usah takut. Kok yang lain keluar, yang satunya tidak. Karena itu tergantung instansinya, tergantung sekolahnya. Ada sekolah yang sudah dibayar di awal. Jadi nanti waktu tes setelah lulus administrasi tidak perlu lagi melakukan pembayaran mandiri. Tapi ada beberapa sekolah yang pelamarnya setelah lulus administrasi harus melakukan pembayaran mandiri virtual akun untuk tes CAT-nya. Nah, itu nanti tidak perlu, nantinya kalau udah lulus tidak perlu kaget, oh kok saya nggak dapat kode billing, yang satu dapat. Dan itu memang pilihan sekolahnya berbeda. Itu terkait itu nanti mungkin kalau biar tidak membingungkan, mungkin kami akan tambahkan informasinya juga ya di portal Dikdin biar biar tidak ada bingungan lah terkait itu nanti. Jadi catatannya buat teman-teman harus rajin cek di dikdin.bkn.go.id ya Mas. Siap, siap. Baik, berikut ini masih terkait pengisian data Mas, terkait dengan nama ayah. Nah, yang dimasukkan ini ada case teman-teman, yang dimasukkan ayah kandung atau ayah sambung. Oke. Terkait untuk keluarga ya, sebenarnya keluarga memang itu sangat diperlukan sebenarnya, karena gini, kenapa kok harus mengisi data yang banyak di awal, riwayat keluarga dan sebagainya. Memang itu nanti diperlukan untuk masing-masing sekolah kedinasan. Setelah lulus teman-teman ini nanti tidak perlu harus mengisi banyak lagi karena datanya sudah ada. Nah, intinya sebenarnya untuk keluarga ini adalah wali wali atau ya wali orang tua yang bersangkutan. Jadi apakah bisa diisi wali, itu bisa diisi orang tuanya. Ada sesuai kakak atau sesuai kakak mungkin sudah tidak ada orang tua, bisa diisi wali, ya wali siapa aja sih walinya
yang bisa dihubungi, yang bertanggung jawab terhadap nanti terjadi sesuatu nanti ke depan dan sebagainya, itu nanti yang diisikan di situ sebenarnya. Baik, terkait dengan nama ayah ini, yang akan dimasukkan itu berdasarkan akte kelahiran atau ijazah terakhir, Mas. Karena ada nih teman-teman yang nama ayahnya itu berbeda di akte kelahiran dengan ijazah terakhir. Yang pasti kalau di kami itu sesuai dengan kakak ya. Jadi kalau memang sesuai dengan kakak itu yang di karena eh, data keluarga kan ada di kartu keluarga ya. Nanti sesuai kakak seperti apa itu yang bisa dimasukkan. Baik, berarti untuk nama ayah ini mengacu kepada kakak ya, yang utama. Baik, selanjutnya eh, ini masih sebenarnya ini sudah kita jawab case yang ini di sesi yang pertama, tapi kita akan tanyakan kembali, kita akan informasikan kembali bahwa kalau terjadi salah penulisan di ijazah dan ijazahnya tidak bisa diperbaiki lagi, apakah bisa memakai surat keterangan salah penulisan. Eh, dan apakah surat tersebut bisa diupload dengan ijazah? Salah penulisan nama di ijazah ya. Ini mereka mentionnya terkait dengan sepertinya ini nama atau data di ijazah, Mas. Apakah bisa menggunakan surat keterangan salah penulisan? Ya ini baru ini sebenarnya baru sebenarnya ya. Ijazah ada surat keterangan, yang mengeluarkan surat keterangan adalah instansi atau institusi yang mengeluarkan ijazah juga ya, berarti itu ya, bukan bukan dari notaris atau yang lain ya. Untuk itu memang kalau itu kalau menurut menurut saya sih memang bisa dilampirkan ya, nanti bisa diupload bersamaan dengan ijazah sehingga ada keterangan. Yang penting sebenarnya itu diupload di dalam sistem agar nanti memperkuat dokumen kita. Nanti agar tim verifikator tiap sekolah itu bisa waktu melakukan verifikasi bisa yakin bahwa oh ini sesuai dan bisa diluluskan. Karena di proses awal pendaftaran ini kan memang proses administrasi ya. Jadi dokumen-dokumen yang memang memperkuat data kita itu bisa dilampirkan. Walaupun memang tidak semua dokumen harus dilampirkan. Karena ada beberapa persyaratan yang tidak perlu dilampirkan ya tidak bisa dilampirkan nanti terlalu banyak karena memang terkait juga di sistem itu dibatasi file size ya ukuran eh, ukuran dokumennya memang harus harus dibatasi juga itu. Jadi memang tidak harus semuanya, tapi kalau memang bisa memperkuat bisa ditambahkan itu sehingga nanti tim verifikator bisa yakin untuk meluluskan. Baik, Mas Dipta, ini mungkin saya akan mention lagi kepada teman-teman yang sedang menyaksikan di live di live YouTube kita, bahwa untuk pertanyaan terkait kesalahan input data itu bisa teman-teman lihat lagi di sesi yang sebelumnya di hari Senin yang lalu. Jadi teman-teman bisa mengajukan perbaikan melalui helpdesk karena memang tidak bisa memperbaiki secara mandiri. Jadi teman-teman harus melakukan melalui helpdesk. Dan untuk detailnya teman-teman bisa menyaksikan lagi di sesi tanya jawab yang sesi satu ya di hari Senin kemarin. Selanjutnya ini Mas mengenai pengisian formasi. Jadi dia sudah mencoba 3 hari, jadi tidak bisa melakukan pengisian formasi. Bentar. Pengisian informasi itu ini pelamar atau instansi ya? Oh, pelamar, Mas. Pelamar melakukan pengisian informasi atau pemilihan sekolah ya? Karena kalau pengisian informasi kan dilakukan oleh sekolah masing-masing ya. Kalau pemilihan sekolah dilakukan oleh si pelamar. Nah, ini kalau Oh, ya gimana? kalau salah pengisian sekolah ini gimana Mas? Kalau terjadi case yang seperti itu? Harusnya pengisian sekolah tidak ada masalah ya kan. Tinggal melakukan memilih sekolah. Kalau sudah login, nanti tinggal memilih sekolah. Nanti tinggal diisi persyaratan yang ada. Nah, dan kalau sudah diisi nanti apa klik
apa ya istilahnya ada tombol selanjutnya, tombol next, nanti diisikan lagi sesuai dengan tahap-tahapan aja, ada sampai selesai sebenarnya itu. Nah ini memang kalau formasi ini saya bingung nih. Formasi biasanya kan instansi yang mengisikan ya, itu sudah dilakukan sebelum proses pendaftaran ini kalau ngomongin formasi ini. Ya, baik. Nah iya, Seharusnya kalau pengisian sekolah kedinasan tidak ada ini ya, tidak ada masalah seharusnya ya, Mas. iya, iya. Eh, Baik. Selanjutnya itu ini mengenai teman-teman yang sudah mengajukan melalui help desk. Berapa harikah dijawab, Mas? Oh Mungkin iya, bisa siap. Siap. diinformasikan. Untuk helpdesk memang eh, teman-teman memang mungkin bisa bersabar dulu ya. Ini ada beberapa hal memang karena kebanyakan helpdesk itu yang masuk adalah terkait data ya, terkait data yang tidak sesuai, data perubahan. Nah, itu perlu diperlukan beberapa tahapan proses verifikasi ya di tim helpdesk, karena memang data ini kalau langsung dirubah takutnya ternyata terjadi kesalahan, jadi ada beberapa proses lagi yang harus dilakukan oleh tim helpdesk, soalnya untuk verifikasi banyak data ini terus memverifikasi kalau data tidak sesuai di dukcapil berarti harus diverifikasikan ke sana. Terus biasanya data NIK sudah didaftarkan orang lain itu kan agak krusial juga sebenarnya. Apakah itu beneran didaftar orang lain ataukah ada sesuatu hal yang lain, itu tim verifikasi sedang masih melakukan proses, dan semoga prosesnya bisa cepat untuk beberapa hari ini, bisa di ya beberapa mungkin itu yang bisa disampaikan sih. Mas Saril masih mute tuh. Baik. Ya, untuk teman-teman harus bersabar. Jadi untuk helpdesk-nya membutuhkan waktu ya untuk dijawab karena memang untuk data ini sensitif dan harus hati-hati dalam perbaikannya. Baik, Mas Dita, eh, untuk teman-teman sekali lagi kami informasikan bahwa kalau memang terjadi kesalahan seperti warna background foto, itu teman-teman silahkan mengajukan pertanyaan ke helpdesk, dan bagi teman-teman yang masih belum melakukan pendaftaran, jadi harus hati-hati, harus membaca dengan seksama terkait dengan persyaratan dan pendaftaran, apakah itu mengenai jurusan ataupun warna latar foto, itu sudah ada semuanya di portal sekolah kedinasan masing-masing. Mungkin teman-teman di YouTube silahkan kalau masih ada pertanyaan terkait sekolah kedinasan, kita akan menunggu pertanyaan dari teman-teman. Dan kemarin saya sempat membaca salah satu komentar, masih ada Galat 500, Mas. Mungkin di sini bisa diinformasikan kembali solusi untuk Galat 500 ini. Oh iya, iya. Terkait ke 500 memang itu apa kode error untuk sistem ya, itu kode error biasanya memang ada beberapa hal terkait waktu melakukan akses, karena di SSCT ini kan waktu melakukan registrasi melakukan pengecekan NIK dan nomor KTP apa sesuai. Nah itu kadang saat ada traffic atau istilah banyak yang melakukan akses itu, sehingga ada mungkin terhenti di tengah jalan dan sebagainya, sehingga gelap 500. Dan itu biasanya memang disarankan untuk mungkin bisa direfresh lagi, ditunggu beberapa saat lagi agar prosesnya mungkin bisa ya seperti istilahnya kalau aksesnya seperti jalan raya ya harus bergantian dan sebagainya. Itu ini terkait kalimat itu memang harus dilakukan lagi, bisa dicoba lagi. Baik, sepertinya sudah cukup Mas untuk hari ini, dan pertanyaannya sebenarnya hampir sama dengan case yang sesi pertama. Jadi untuk teman-teman silahkan kembali kalau memang mengalami kendala atau bingung, silahkan melihat sesi tanya jawab kita yang pertama ataupun yang hari ini, semuanya sepertinya sudah kita jawab. Terkait dengan persyaratan, sekali lagi silahkan teman-teman kalau masih bingung lihat di dikdin.bkn.go.id atau di portal sekolah kedinasan masing-masing. Dan untuk hari ini cukup Mas, atau
perlu ada informasi tambahan dari Mas Dita? Silakan. Oke, kalau dari saya mungkin sama sih bisa dibaca di Diktin pkn.go.id, nanti di tab informasi itu ada daftar instansi dan di situ bisa ada call centernya, ada helpdesknya tiap sekolah. Jadi spesifik langsung tiap sekolah kalau mungkin ada kendala yang dilakukan atau mau tanya atau mungkin yang terkait tadi backgroundnya apakah putus seperti apa, apakah itu berpengaruh terhadap kelulusan atau tidak, itu bisa langsung di call center instansinya, itu langsung spesifik ke instansinya sehingga tidak terjadi kesalahan atau keraguan lah, itu mungkin ya. Mungkin itu aja Mas Arif. Baik, baik. Terima kasih eh, sekali lagi Mas Dita sudah bergabung pada hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan melalui live YouTube kita. Saya Syahril, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada hari ini. Saya tutup sesi tanya jawab hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.